Renungan Pagi GKJ Gondokusuman, Kamis 24 Maret 2022, Tanda Peringatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Kamis, selamat semangat menjalani hari baru pemberian Tuhan. Mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah hari baru dari Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lalui. Sekarang kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkati dan sertai kami sehingga dapat mengerti kehendak Tuhan darinya, sehingga kami memiliki tuntunan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bacaan harian hari ini adalah Yosua 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat 4 sampai 7. Yosua 4 ayat 4 sampai 7. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat. Otak kita diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga bisa mengingat sangat banyak hal. Namun pada saat yang sama manusia juga sering mudah lupa untuk beberapa hal yang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu tanda peringatan untuk membuatnya ingat akan sesuatu hal yang penting. Terlebih ketika hal penting itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain termasuk generasi berikutnya. Tuhan mengenal manusia sedemikian rupa sehingga memerintahkan Yosua untuk meletakkan 12 batu yang diambil dari tengah sungai Yordan. Ke-12 batu itu menjadi tanda peringatan supaya orang Israel ingat bahwa mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan menyibakkan air sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang melalui tanah kering. Itulah tanda bahwa mereka bisa masuk dan tinggal di tanah perjanjian bukan karena kekuatan mereka sendiri. Ke-12 batu itu tidak hanya menjadi tanda bagi orang-orang yang saat itu menyeberangi sungai Yordan, tetapi terlebih menjadi tanda peringatan bagi mereka pada masa-masa kemudian dan juga bagi generasi mendatang. Ketika orang sudah sukses, mudah saja lupa kepada masa-masa berat mereka. Sangat mudah untuk kemudian menjadi jemawa dan tidak mengakui peran Tuhan sepanjang proses yang mereka jalani. Ke-12 batu itu menjadi pengingat bagi mereka supaya tidak lupa bahwa Tuhan yang menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak salah kalau kita mencontoh cara itu. Berbagai benda bisa menjadi tanda peringatan bagi kita akan kebaikan Tuhan. Cincin kawin misalnya menjadi tanda peringatan akan kasih Tuhan yang dicurahkan kepada suami istri dan juga akan janji yang telah diucapkan ketika mereka menikah. Banyak hal lain bisa kita letakkan atau tempatkan di tempat tertentu di rumah kita, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Bukan berarti benda itu keramat atau hal semacam itu. Bukan pula kita mendewakan benda itu.
Namun benda itu menjadi tanda peringatan bagi kita untuk tidak lupa terhadap hal-hal penting dalam hidup, terlebih tidak lupa bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah firman Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih karena kami diajari satu cara untuk mengingat bahwa Tuhan selalu menolong kami, yaitu dengan memilih dan meletakkan tanda tertentu. Mohon tolong kami untuk tidak mudah melupakan karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.